Baik, untuk soal wajib yang pertama, yaitu tentukan nilai ekstrim Z dari fungsi Z sama dengan 2X tambah 2Y dengan syarat X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 8. Jelaskan jenis nilai ekstrimnya. Di sini kita ketahui yaitu Z sama dengan 2X tambah 2Y dengan syarat X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 8. Lalu untuk penjelasannya kita masukkan dulu terhadap fungsi Lagrange, yaitu 2X tambah 2Y ditambah lambda X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 min 8 menghasilkan 2X tambah 2Y ditambah lambda X pangkat 2 ditambah lambda Y pangkat 2 dikurangi lambda 8. Di sini kita ketahui terlebih dahulu fungsi Lagrange-nya. Lalu kita akan mencari turunan F sama dengan 0, yaitu Fx sama dengan 2 ditambah 2L menghasilkan min 1 per X, lalu Fy sama dengan 2 ditambah 2L menghasilkan min 1 per Y. Karena di sini bernilai sama, yaitu min 1 per X sama dengan min 1 per Y, maka menghasilkan X sama dengan Y. Lalu kita substitusikan Y sama dengan X ini kepada X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 8. Lalu tulis kembali X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 8. Karena disubstitusikan, yaitu Y pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 8. 2Y pangkat 2 sama dengan 8, Y pangkat 2 sama dengan 4, Y sama dengan 2, X sama dengan 2. Karena Y sama dengan X, maka X di sini pun bernilai 2. Lalu kita dapat menemukan nilai Z-nya yaitu X2 dan Y2. Lalu kita masukkan terhadap fungsi F yaitu 2X tambah 2Y. Nah, nilai Z ini masukkan kepada fungsi F di sini, yaitu 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 8. Sehingga nilai ekstrim di sini berjenis nilai ekstrim yang maksimum. Karena dapat kita lihat di sini turunan Fx terhadap X itu kurang dari 0, dan turunan F Y terhadap Y ini kurang dari 0 juga. Sehingga dapat dikatakan nilai ekstrim ini kurang dari 0, yaitu min 1 per X sama dengan min 1 per Y. Sehingga jenis nilai ekstrim ini termasuk dalam jenis nilai ekstrim yang maksimum. Itu dia penjelasan terkait soal wajib yang pertama. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk tugas matematika ekonomi dan bisnis. Nah, yang nomor 1 itu soalnya jika fungsi produksi suatu perusahaan adalah P sama dengan 100K pangkat setengah L pangkat setengah, di mana harga per unit masukan K adalah 30 dan L sebesar 40, dan anggaran dicadangkan untuk membeli mesin tersebut di atas sebesar 12.000. Maka tanya yang A, berapa unit masing-masing masukan yang harus digunakan agar maksimal? Yang B, berapa hasil dan tingkat produksi maksimum tersebut? Dan C, apakah terjadi keseimbangan produksi? Jelaskan. Nah, saya akan menjawab yang A dulu, yaitu di sini ditulis fungsi tujuan, itu P sama dengan 100K pangkat setengah, L pangkat setengah. Lalu fungsi kendala. Fungsi kendala itu rumusnya M sama dengan PK plus PL. M-nya tadi 12.000, terus PK-nya itu 30 dikalikan ke K, jadi 30K tambah 40 dikalikan ke L, jadi 40L. Lalu, agar dimasukkan ke Lagrange, jadi kita harus menyamakan fungsinya menjadi 0, sama dengan 0. 30K ditambah 40L dikurang 12.000 sama dengan 0. Lalu, fungsi Lagrange-nya itu F sama dengan 1200 KL. Itu didapatkan dari 30 dikali 40. Tambah 1200 KL ditambah lambda, terus lambda dikalikan ke dalam, yang dari ini tadi. Lalu hasilnya itu 1200 KL ditambah lambda 30K ditambah lambda 40L dikurang 12.000. Lalu fungsi agar syaratnya maksimum harus sama dengan 0. Itu fungsi pertama, itu fungsi X atau fungsi K sama dengan 1200 ditambah lambda 30. Lalu yang fungsi Y-nya itu fungsi L sama dengan 1200K ditambah lambda 40. Maka diturunkan itu fungsi K yang pertama 1200 L ditambah lambda 30 sama dengan 0. Lambda 30 sama dengan 1100, lalu hasilnya itu lambda sama dengan min 40 L. Dan yang fungsi L-nya itu sama dengan 1100K ditambah
lambda 40 sama dengan 0. Lambda 40 sama dengan 1200, 40 dipindahin sini, jadi hasilnya 5 lambda sama dengan min 30K. Karena hasilnya sama-sama lambda, itu min 30K sama dengan min 40L, jadi hasilnya 30K sama dengan 40L. Lalu langkah selanjutnya itu substitusikan ke fungsi kendala. Nah, fungsi kendala tadi itu rumusnya M sama dengan PK plus PL. M tadi 12.000 sama dengan 30K plus 40L. Nah, karena di sini 30K sama dengan 40L bisa diganti jadi 30L, jadi 12.000 sama dengan 30K ditambah 30L. Hasilnya 12.000 dengan 60K, K sama dengan 200. Lanjut. 12.000 sama dengan 30K tambah 40L. Karena K yang tadi sudah diketahui, jadi kita masukkan 30 dikali 200 tambah 40L. 12.000 sama dengan 6.000 ditambah 40L. Lalu 6.000 dipindahin sini, jadi 12.000 dikurang 6.000 sama dengan 6.000. Sama dengan 40L. L sama dengan 150. Karena sudah diketahui K sama L-nya, kita lanjut ke soal pertanyaan yang B, produksi maksimum. Berapa hasil dari tingkat produksi maksimum tersebut? Nah, kita akan menggunakan rumus yang fungsi tujuan tadi. P sama dengan 100K pangkat setengah, L pangkat setengah. Nah, 100K turunkan, lalu K-nya tadi 200 pangkat setengah, dikali 150L. L-nya sama dengan 150 pangkat setengah. Hasilnya 17.320,508. Nah, untuk yang pertanyaan C, apakah terjadi keseimbangan produksi? Jelaskan. Nah, keseimbangan produksi itu rumusnya MPK per PK sama dengan MPL per PL. Nah, MPK sama MPL-nya belum diketahui, tapi PK sama PL sudah diketahui, jadi kita mencari MPK sama MPL-nya terlebih dahulu. MPK-nya itu yaitu sama dengan 50K pangkat min setengah L pangkat setengah. Karena di sini masih min, jadi kita turunkan 50L pangkat setengah per K pangkat setengah. Karena sudah sama-sama positif, yaitu 50 dimasukkan L yang tadi 150 pangkat setengah sama dengan per 200 K-nya tadi 200 pangkat setengah. Hasilnya 43,3. Lalu MPL-nya sama 50 pangkat setengah L pangkat min setengah. Karena sini masih min, jadi turunkan seperti biasa. 50K pangkat setengah per L pangkat setengah. 50 dikali 200, kalian tadi 200 pangkat setengah, L-nya tadi 150 pangkat setengah. Hasilnya 57,7. Sudah ditemukan MPK sama MPL-nya, masukkan ke rumus tadi. MPK-nya tadi 43,3 per PK-nya tadi 30 di awal. Sama dengan MPL-nya 57,7 per PL-nya 40. Hasilnya sama-sama 1,44. Nah, jadi karena hasil dari MPK per PK sama dengan MPL per PL, maka terjadi keseimbangan produksi pada saat K sama dengan 200 dan L sama dengan 150. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal tugas besar matematika ekonomi yang ketiga, yaitu kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang X dan Y adalah U sama dengan 24X ditambah 32Y min X kuadrat min Y kuadrat. Dengan persamaan pendapatan konsumen adalah X ditambah 2Y sama dengan 9, maka tentukan yang pertama fungsi utilitas marginal untuk masing-masing barang. Yang kedua, tentukan nilai X dan Y yang mendapat memaksimalkan utilitas. Yang C, buktikan dengan hasil X dan Y yang didapatkan apakah kepuasan konsumen optimum tercapai. Jawabannya yang pertama, diketahui sama dengan utilitas 24X ditambah 32Y min X kuadrat min Y kuadrat. Kemudian marginalnya adalah X ditambah 2Y sama dengan 9. X ditambah 2Y min 9 sama dengan 0. PX sama dengan 1 dan kemudian PY sama dengan 2. Untuk menjawab marginal masing-masing barang yaitu MUX sama dengan DU per DX sama dengan min 2X ditambah 24. Hasilnya adalah min 2 dikali 5 ditambah 24 sama dengan 14. Kemudian MUY sama dengan DU per DX sama dengan min 2Y ditambah 32. Hasilnya adalah min 2 dikali 2 ditambah 32 sama dengan 28. Kemudian untuk mencari nilai X dan Y yaitu L di dalam kurung X, Y, lambda sama dengan dalam kurung 24X ditambah 32Y min X kuadrat min Y kuadrat.
ditambah lambda dalam kurung X ditambah 2Y min 9. L dalam kurung Y, lambda sama dengan 24 dikurangi 2X ditambah lambda. L dalam kurung X, lambda sama dengan 32 min 2Y ditambah 2 lambda. L dalam kurung X, Y sama dengan X ditambah 2Y sama dengan 9. Untuk mencari nilai X-nya yaitu 24 min 2X ditambah lambda. 32 min 2Y tambah 2 lambda sama dengan 2. Kemudian 16 min Y ditambah lambda sama dengan 24 dikurangi 2X ditambah 16 min Y. Y sama dengan min 24 ditambah 24 ditambah 2X ditambah 16 sama dengan 2X dikurangi 8. Untuk marginalnya sama dengan X ditambah 2Y sama dengan 8. Kemudian X ditambah 2 dalam kurung 2X min 8 sama dengan 9. Kemudian sama dengan X ditambah 4 dan X, 16 sama dengan 9. 5X sama dengan 9 ditambah 16. 5X sama dengan 25 dan X sama dengan 5. Yaitu hasilnya adalah 5. Kemudian untuk nilai Y sama dengan 2X dikurangi 8 sama dengan Y. 2 dikali 5 dikurangi 8 sama dengan Y, dan hasilnya Y adalah 2. Untuk menjawab hasil apakah optimum tercapai, yaitu F dalam kurung 5,2 sama dengan 24 dikali 5 ditambah 32 dikali 2 dikurangi 5 kuadrat dan dikurangi 2 kuadrat sama dengan 120 ditambah 64 dikurangi 25 dikurangi 4 sama dengan 184 dikurangi 29 sama dengan 155, yaitu adalah nilai kepuasan. MUX sama dengan MUX per PX sama dengan MUX per PY sama dengan 14 per 1 sama dengan 28 per 2. Hasilnya adalah 14 sama dengan 14. Ini adalah untuk jawaban nilai optimum. Jadi fungsi utilitas maksimum pada nilai X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3 dengan nilai kepuasan U sama dengan 155 dan mencapai kepuasan maksimum karena nilai MUX per PX sama dengan MUY per PY yaitu sebesar 14. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas tentang tugas matematika ekonomi yang nomor 4. Pertanyaannya itu jika diketahui fungsi utilitas U sama dengan 4XY min Y kuadrat dan harga barang X itu 2 dan harga barang Y itu 3 serta pendapatan konsumennya itu 45. Maka tentukan yang A fungsi utilitas marginal untuk masing-masing barang. Jadi MUX itu sama dengan DU per DX. Jadi turunkan yang ada X-nya. Sama dengan 4Y. Lalu MUY, DU per DY. Turunkan yang ada Y-nya. Jadi 4X min 2Y. Selanjutnya, yang B, tentukan nilai X dan Y yang dapat memaksimalkan utilitas. Ini pakai fungsi Lagrange, fxy, xy, lambda. Jadi 4xy min Y kuadrat tambah lambda. Jadi nanti lambdanya dikalikan ke dalam kurung ini. Jadi hasilnya 4xy min Y kuadrat tambah lambda 2x tambah lambda 3y min lambda 45. Ini turunkan fungsi ininya. Jadi yang fx-nya 4y tambah lambda 2. Yang y-nya 4x min 2y plus lambda 3. Lalu dibagi lambda sama dengan 4y per 2 sama dengan min 2y. Dan yang ini 4x min 2y bagi 3. Lalu untuk mencari x-nya kita dikali silang dulu ini. Jadi 3 kali min 2y jadi min 6y sama dengan min 4x min 2y.
Lalu yang ini kita bagi 2 diperkecil. Jadi hasilnya min 3Y sama dengan min 2X min Y. Y-nya hasilnya min 2X plus 3. Lalu masukkan ke fungsi kendalanya di sini. M sama dengan 2X plus 3Y. M-nya itu 45. Jadi 45 sama dengan 2X plus 3 dikalikan ke dalam. Jadi 45 2X 45 sama dengan 2X min 6X tambah 9. Lalu ini ditambahkan 2X tambah 2X min 6X jadi min 4X tambah 9. Jadi 9-nya dipindahkan ke sini jadi 45 kurangi 9 36 min 4X 36 bagi 4 min 9X jadi X-nya 9. Lalu kita cari yang Y-nya min 2X plus 3 jadi min 2 masukkan yang X-nya yang ini jadi min 2 kali min 9 tambah 3 hasilnya 18 plus 3 berarti Y-nya sama dengan 21. Selanjutnya yang C, buktikan dengan hasil X dan Y yang dapat apakah kepuasan konsumen optimum tercapai. Maka masukkan yang tadi MUX 4 itu MUX kan 4 ya tadi. Jadi 4 kali Y-nya 21 sama dengan 84. Sementara MUY 4X min 2Y masukkan X sama Y-nya 4 kali min 9 kurangi 2 kali 21. Jadi min 36 kurangi 42 hasilnya min 78. Lalu cari MUX per PX dan MUY per PY untuk membuktikan apakah ini terjadi keseimbangan atau tidak. Jadi masukkan MUX-nya 84, PX-nya tadi 2, MUY-nya min 78, PY-nya 3. Jadi hasilnya 42 tidak sama dengan 26. Jadi kesimpulannya dengan nilai X min 9 dan Y 21 tidak terbukti memberikan kepuasan optimum karena tidak terjadi keseimbangan pada MUX per PX dan MUY per PY. Terima kasih. Mungkin sekian.